Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Leo izin gue menyapa teman-teman dengan salam Bogor Om Leo. Asik. Sampurasun. Sampurasun, rampes. Rampes ya. Om Leo, sore ini kita seru banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang hal yang Om Leo jalani selama ini. Dan ternyata itu membuahkan hasil yang luar biasa. Dan jadi tradisi baru mungkin ya. Atau mungkin sebenarnya tradisi lama tapi jadi hal baru dan banyak banget mempengaruhi orang banyak gitu. Dan banyak banget anak muda yang ngefans sama lu Om. Utamanya anak-anak Bogor dan gue punya adik gue juga ngefans banget sama lu. Dan kita pengen ngobrol, tapi sebelumnya gue pengen tanya dulu, Om Leo bagaimana kabarnya Om Leo? Terbaik selalu teman-teman Bogor. Thank you banget ya teman-teman Bogor udah ngundang Tepuk Om tangan Leo dong buat Om Leo dong. Kolonian punya fans, Biasanya thank you. ngeliat Om Leo di YouTube. Ya, biasanya ngeliat Om Leo di YouTube, sekarang ngeliat Om Leo langsung gitu ya. Katanya tadi udah ada yang pengen foto bareng sampai meluk katanya Om. Iya. Om, kita kan sama-sama tahu bahwa Om ini punya salah satu konsistensi di bidang berkaraoke. Sampai disebutnya Om Leo berkaraoke gitu Om ya. Boleh cerita dulu nggak sih Om, sejak kapan tuh Om Leo kenal karaoke dan kenapa milih berkaraoke Om? Oke, teman-teman kolonian, pertama gue pengen kenalin dulu sekali lagi, nama gue Narpati Awangga, biasa dipanggil Om Leo sama teman-teman. Lahir besar di Jakarta, lalu kemudian sempat SMA di Bandung, lalu kemudian kuliah di ISI Jogja, balik lagi ke Jakarta, ngebangun ruang rupa sama teman-teman dan sampai sekarang aktif di ranah kreatif ya, teman-teman seperti yang berkaitan erat dengan dunia subkultur di tanah Subkultur air. ya Om ya. Subkultur ya kita bilangnya. Subkultur. Jadi bukan skena, orang bilangnya suka skena. Om Leo di sana dan salah satunya waktu itu sempat tercetus lah di tahun 2003 mungkin, bukan 2003, tercetus, Om? bukan tercetus tapi emang suka karaoke dari dulu. Ingat zamannya masih laserdisc, Yes. itu kemudian ada budaya DVD karaoke juga atau VCD karaoke di tahun 90-an akhir. Lalu kemudian iseng-iseng tuh bikin software karaoke, bikin karaoke di perhelatan, misalnya opening pameran waktu di ruang rupa. Coba yuk bikin karaoke session 2003 tuh ya? 2003 akhir kalau nggak salah, 2000 ya bulan November atau Desember 2003 tuh kita bikin acara karaokean di ruang rupa. Waktu itu ada ruangan kecil, belum ada, saat itu masih sulit banget pakai proyektor, itu masih barang mahal. 2003 tuh Om? Iya, belum ada laptop, masih pakai PC. Oh gitu? 2003 tuh ya? Iya gitulah. Dia itu TV-nya masih TV tabung yang dicolok ke komputer. Dia itu kemudian udah orang-orang pada nyanyi pakai software karaoke yang ada di layar itu. Iya. Itu sekitar medio tahun 2003 akhir lah, sampai 2003, kemudian Om Leo diajak ke beberapa klub, beberapa event juga, sampai ada reguleran di salah satu bar dan resto di Jakarta. Udah itu ada klub juga yang ngajakin reguler setiap hari apa gitu ya. Oh jadi reguler Om? Sempat juga tahun 2000, mungkin tahun 2011, 2009 sampai 2012 tuh sering tuh beberapa kali di beberapa klub ya, di dari Jakarta. klub ke klub berarti Om? Terus ada juga event temen, misalnya mau ada acara musik. Misalnya setelah acara musik malamnya bosan nih nggak DJ-an, kita karaokean aja yuk. Akhirnya Om Leo diajak, ya udah akhirnya bergulir sampai mungkin kedengeran kali ya sama panitia festival atau organizer, mulai ngajak Om Leo untuk bikin karaoke di festival yang lebih besar. Sampai sekarang sih kira-kira kayak gitu sih bener perjalanannya ya, sampai akhirnya mungkin kalau ada yang ngelihat wah banyak nih sekarang karaokean dan segala macam, ya itu cuma bola salju aja dari orang-orang Indonesia emang suka nyanyi gitu kan. Jadi ketika mungkin difasilitasin sama teknologi yang ada, ada Spotify, ada YouTube, ada video karaoke juga udah banyak banget di mana-mana sekarang ada. Bahkan semua band rata-rata setelah ngerilis video klip atau lagu, biasanya langsung bikin video lirik gitu ya. Itu kan udah memfasilitasi teman-teman yang pengen nyanyi bareng untuk bisa nyanyi juga. Tepuk tangan dong, luar biasa.
Kira-kira gitu lah. 2003 ya Om ya. Itu 2003 gue masih SMP Om. Masih SMP. Ya sekitar 20 tahun lah. 20 tahun yang lalu ya. Tapi menurut Iya, Om apa ya? Kliknya tuh momennya kapan tuh? Kira-kira tiba-tiba karaoke jadi booming gitu. Dan lu juga jadi nggak sadar ternyata lu jadi manggung dari yang klub-klub jadi ke panggung besar gitu Om. Tahun berapa tuh Om? Sebenarnya ada ironisnya sih sebenarnya. Oh iya ada Ada ironisnya. ironi ya, Ironinya. ada ironi Gimana dikit tuh Om? ya yang mungkin bisa gue sampaikan ke teman. Ada fenomena ketika mungkin terjadi di tahun medio 2010 2020 Ya. ya. Antara tahun itu ada satu kondisi bahwa musik dunia tuh lagi dalam keadaan Oh iya. stagnansi. Oh. Gini deh, jumlah band yang ada saat ini di dunia, Ya. Indonesia aja nggak usah dunia ya, di Ya. Indonesia mungkin nggak lebih banyak daripada apa yang terjadi di tahun 90-an, 80-an, 90-an, 2000 Ke ya. 2000. Oke. Bahkan sampai tahun 2000-an. Jadi kan medio tuh per 10 tahun biasanya. Ya. Kita ngomongin tentang dekade Dekade, biasanya. ya, Music per dekade. decade itu selalu kita ngomongin ada musik tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an, 80s, 2010, 90s gitu ya Om ya. Ya ya ya. 80s Ya. nanti dan 2000-an gitu. Ya. Nah, si tahun 2010-an ini ya kata-kata 2010-an, 2010-an ya. itu sampai tahun 2020-an ini mulai ada stagnasi gitu. Dalam artian fenomena genre musik atau Genre musik. genre musik tuh mulai apa ya, berangsur-angsur stuck gitu. Kita Stucknya itu berarti dari segi produce-nya dan bandnya juga bagaimana tuh Om? yang paling utama sih bahwa ternyata ketika teknologinya maju, Ya. data itu sudah semakin banyak, Ya. informasi sudah sedemikian cepat, yang terjadi bukannya teman-teman jadi lebih kreatif, maksudnya lebih kreatif tuh gini ya, kita harus bedain kata create dan kata kreatif nih Oke. sebenarnya. Create something itu adalah sesuatu yang belum pernah dibikin sebelumnya, kayak Ya. inventor gitu, kayak mencipta sesuatu yang belum pernah ya, terjadi ya, sebelumnya gitu. betul betul. Sama teman-teman yang tahu bahwa ada beberapa hal yang bisa dia kreatifkan gitu, bisa Ya. dia kreatifkan. Jadi ini yang nggak terjadi di tahun setelah tahun itu. Kita mikir bahwa mungkin di tahun 2000-an waktu itu teman-teman yang ada di tahun 60-an 70-an mikir gila nih tahun 2000-an orang bisa terbang nih. Waduh. Musik tuh udah pakai ini kali, udah pakai tombol-tombol di Iya. kepala, udah pakai apalah, udah pakai banyak sekali bantuan teknologi gitu misalnya. Ya. Dari sisi transport, dari sisi visual, Itu dari sisi positif komunikasi. tuh ya. Sisi positif teknologi. Orang anggapnya tuh tahun 2000, wah jangan-jangan tahun 2000 ini udah megah banget Ya. ini, udah orang kan selalu membayangkan seperti itu di tahun 80-an 90-an. Betul Om. Orang udah terbang nih, orang udah punya alat yang bisa terbang, anti Ya. gravitasi, kereta api udah Ya. jangan-jangan udah ada alat teleporter nih, Ya, pindah ya, dari ya, ya. satu kota ke kota lainnya atau Betul. satu tempat ke tempat lainnya dalam hitungan detik bahkan misalnya. Ternyata nggak terjadi gitu. Ya. Kita masih ngejalanin pola yang sama. Pola yang Ngeband, sama. manggung itu masih sama, masih pakai alat musik yang sama, masih pakai panggung yang jenisnya sama, cuma Ya. dulu panggungnya kecil, sekarang jadi lebih Jadi gede. gede. Gitu. Nah, hal yang lebih gede ini ternyata nggak berlaku di dunia teknologi. Di teknologi sesuatu nggak jadi lebih besar, tapi malah jadi kecil gitu. Oke. Karena teknologi tuh. Ya. Teknologi yang ada zaman sekarang ternyata nggak memfasilitasi orang untuk menjadi huge, menjadi besar Ya. gitu. Mereka malah menjadi kecil. Kayak contoh TV dulu dari TV kecil 14 inch naik jadi TV 20 21 inch, 21, 30 dan segala macam. Betul. Sekarang 70, 70 ada. 80 misalnya. Mm. Selebihnya nggak ada lagi. Iya, Yaitu iya, iya. orang kalau mau pasang TV yang lebih gede ya udah harus pakai LED yang Ya. panel gitu. Betul. Loh, kok semua jadi dikecilin, bahkan dipepes sampai akhirnya kita megang satu benda bernama smartphone. Ya, misalnya. gadget. Itu udah loh kok jadi berubah nih, teknologi iya, jadi iya, berubah, jadinya nggak huge, malah jadi lebih simple. Ya. Hard disk yang dulunya sebesar ini sekarang jadi cuma chip aja. Ya. USB dulu kapasitasnya satu USB 128. mungkin cuma 128 mega gitu Iya, ya. iya, iya. Sekarang ada yang 2 tera, USB 2 tera, 1 tera betul, juga betul. ada, dan kok jadinya jadi kecil ya, Iya, sekarang iya, semua iya, jadi iya. serba kecil, serba singkat. Tapi kondisi sosial Ya. itu ternyata nggak seperti itu. Orang tetap Oh. pengen datang ke sebuah acara yang besar. Ya. Yang siapa yang nyangka misalnya Synchronize Fest di Jakarta gitu ya, atau Pesta Pora atau apapun ya. Ya. Yang festival besar itu bisa mendatangkan sekitar 30.000 orang. Luar biasa Om ya. Lo kalau 30.000 orang, penontonnya sebanyak itu, tapi orang yang ditonton masih tetap sekecil Iya. itu, gitu ya. Orangnya kan nggak jadi lebih besar. Hmm. Jadi yang di belakang nggak bisa ngelihat
loh ini kok nggak ada kemajuannya gitu ya. Maksudnya, akhirnya panggungnya digedein tapi orangnya tetap kecil. Orangnya tetap kecil, panggungnya gede. Tambahin layar deh, tambahin layar untuk biar bisa ngeliat videonya. Nah ini yang cukup unik gitu ya. Balik lagi ke pertanyaan lo, kenapa tiba-tiba sekarang jadi seperti itu fenomenanya? Karena dunianya juga ternyata nggak bertambah dunia musiknya. Gak ada jenis musik baru. Kalau kalian tahu di Grammy Awards sekarang tuh yang nggak ada genre musik baru. Genre ya terhenti itu gitu. Aja gitu ya Om ya. R&B, rock alternatif, pop atau apalah gitu ya misalnya. Nggak ada tambahan jenis musik baru, misalnya apa ya, brain beat gitu misalnya. Beat yang pakai brain misalnya. Lo cuma makan permen doang, otak lu duduk di kepala gitu misalnya. Musiknya ada di kepala ya Om ya. Iya, misalnya lo pakai chip atau apa gitu, nggak ada. Nggak nambah apapun. Percobaan-percobaan yang dilakukan sebelumnya sama teman-teman techno gitu ya. Tahun 2000-an awal kalian tahu pernah nonton film The Matrix lah ya. Di film The Matrix kan band-bandnya tuh kayaknya wah techno banget, pakai celana kulit, sepatu apa. Dandanannya ya Om. Dandanannya, aksi panggungnya. Aksi panggung, udah tuh digital banget, udah tuh pakai alat-alat digital segala macam. Kok sekarang nggak ada gitu. Nggak ada band yang manggung dengan alat-alat seperti itu. Yang bisa seterkenal, misalnya seterkenal bara suara gitu. Bara suara yang ngebandnya dengan alat yang masih sama. Ya, alatnya masih sama. Nggak seterkenal Payung Teduh misalnya di era tahun 10 tahun yang lalu, atau sekarang Efek Rumah Kaca. Sugi Bornean misalnya. Mainnya malah pakai gitar akustik. Jadi musiknya seperti itu saat ini. Ketika ada stagnasi yang seperti itulah orang-orang daripada maaf ya, bukannya mengecilkan, tapi daripada gua mendengarkan yang seperti itu, mendingan gue mengingat tentang memorinya kenapa ada band ini ada. Mungkin itu yang jadi ironi, bahwa akhirnya mereka memilih satu jenis musik yang flashback lagi, nostalgia lagi, kembali ke belakang gitu. Mereka mendengarkan musik 90-an akhirnya, mereka bahkan mendengarkan musik tahun 80-an, mereka mendengarkan dangdut lagi. Ya koplo basicnya dangdut. Benar. Nah, mereka ngambil rootsnya, ya mendingan gue dengerin Rhoma Irama, gue mendingan dengerin Pengantar Minum Racun, atau gue dengerin Elvi Sukaesih. Atau misalnya kalau kayak kalian tahu ada fenomena nama DJ kolektif bernama Diskoria gitu ya. Diskoria memutarkan lagu Indonesia tahun 80-an 90-an gitu. Mereka bukannya maksudnya mendapatkan fenomena baru bahwa musik harus berubah dengan cara yang lain, tapi malah ngembaliin musik yang lama. Karena memang secara kondisi dunia pun juga ngalamin hal yang sama. Kalian kalau tahu di Academy Awards itu saking bingungnya bikin genre film baru, mereka akhirnya bukannya mengecilkan Asia, tapi mereka saking nggak bisa bikin film bagus, akhirnya film Asia yang juara gitu. Seperti misalnya Parasite, kemarin si filmnya siapa, Michelle Yeoh tuh yang Anywhere Anytime at One Place itu ya. Malah jadi kayak gitu, jadi itu. Ya Hollywoodnya malah nggak bikin film-film yang aneh-aneh dan segala macam. Kondisinya kayak gitu menurut gue, yang ironinya mungkin. Tapi kita bicara tadi ironi Om, gitu kan. Terus juga musik Om Leo bilang ada stagnansi. Tapi kenapa ternyata apa yang Om Leo lakukan secara konsistensi selama 20 tahun ini jadi rame Om? Itu kenapa sebenarnya kalau menurut Om Leo? Hiburankah atau apa? Ada di sebuah dunia yang kita pilih itu sebenarnya adalah satu jawaban sebenarnya. Ketika kita udah menentukan orang mau memilih satu bidang divisi keilmuan apapun ya teman-teman, jangan ngomongin musik doang gitu ya. Apapun, kedokteran, pendidikan, pertanian dan segala macam. Ketika kalian sudah memilih satu bidang yang kalian anggap bahwa saya mau milih dunia yang seperti ini gitu ya. Pilihan hidup ya Om. Pilihan hidup. Ini nggak cuma sekedar pilihan sih, kalian sayang sama benda ini, kalian senang bertani gitu misalnya. Saya senang lihat bibit dari biji, dia tuh tiba-tiba mekar, tumbuh, keluar daun, besar. Itu bisa ditanam. Itu keindahannya. Waduh. Hal kayak gitu kan yang bikin seseorang tuh ngerasa bahwa apa yang dia pilih menjadi puas, menyenangkan. Menjadi menyenangkan. Silakan kalian pindahkan itu ke karaoke gitu kalau kalian suka berkaraoke. Jadi eksistensi itu selalu berada di level bahwa kalian sayang sama hal ini, kalian mencintai benda ini, kalian menyukai, kalian ngerasa bahwa nggak ada lagi hal di dunia ini yang lebih indah daripada ini gitu. Mungkin itu yang bilang kenapa Om Leo sampai sekarang masih tetap karaoke. Rasanya berkaraoke Om Leo di tahun 2003 di ruangan kecil yang datang cuma 20 tahun lalu tuh ya. 20 tahun lalu yang datang cuma 2 orang atau 3 orang.
sama Om Leo kemarin manggung di sebuah festival besar gitu ya, yang datang bisa 20.000 orang, 30.000 orang, Luar biasa Om. nggak ada bedanya gitu. Iya, 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 iya. Perasaannya masih sama, Iya. senang menghibur orang, senang mereka ikutan nyanyi, Iya. senang ketika kita muterin lagu kita diketahui sama orang, dan itu orang itu Dia ikut ikut nyanyi. berdendang, mereka baca liriknya gegap Iya. gempita, teriak-teriak, kayak perasaannya masih tetap sama ya. Oke. Gue pikir nggak bakal pernah bisa digantikan nih. Iya. Nggak mungkin ada rasa bosan di sana, Iya. nggak mungkin ada rasa kecewa. Kayak contoh gue pernah datang ke sebuah klub atau ke sebuah resto bar gitu ya, diundang untuk ngisi acara karaoke di sana. Pas datang nggak ada orang, sepi. Oh iya. Iya, maksudnya kosong ternyata. Iya, iya, iya. Wah, kok nggak ada orang yang datang? Iya nih Mas, kita udah promo, udah Itu Om Leo perform. iya berkaraoke. Berkaraoke, Jadi DJ ya, karaoke perform. ya, di sebuah klub gitu. Nggak ada orang, nggak ada Iya. yang nggak ada tamu. Nggak ada tamu. Yang ada cuma bartender sama waiter saja. Iya. Masuk ke sana ya Om Leo nggak yang sepi nih tempat, Iya, iya. Lu mainnya Nggak yang gitu asal-asalan ya, aja. nggak yang gitu. Enggak, di sana ada waiter, di sana ada security, Yes. di sana ada ada cleaning service Iya. gitu ya. Ya udah gue pengen menghibur mereka. Dan Kita mereka kan butuh nggak ada orang. hiburan. Dan mereka Ya butuh kan, Om? hiburan, jangan-jangan Betul. di kondisi yang ketika nggak ada tamu mereka sedih misalnya, mereka aduh sedih nih nggak ada orang datang. Ya udah Om Leo tugasnya bakal udah kita nggak ada tamu nggak Wah. masalah, yang penting kita senang-senang malam Luar ini. biasa. Waiters mau request lagu apa? Wah, Wih. joget-joget, semuanya pada senang-senang malam itu. Iya, iya, iya. Sehingga tahu persis bahwa fungsinya karaoke itu bukan ngumpulin orang, Iya. bukan lagi masalah ekonomi, Yes. bukan lagi faktor-faktor yang terkait dengan popularitas gitu. Om Leo ngerasa kalau berkaraoke gue jadi populer gitu, Iya. jadi terkenal dan segala macam. Di luar itu semua, nalar kita ketika menjalani sebuah divisi yang tadi gue bilang ya, divisi kehidupan yang kalian pilih, Iya. apapun Pilihan hidup ya Om ya. pilihan hidup Betul. ya. Dan kebetulan kalian sekarang ada di ranah kreatif misalnya, lagi datang ke tempat yang namanya Kolonian punya festival, Kolonian punya festival. ada Bogor Creative Center, dan Ya. kalian milih datang ke sini dibandingkan milih Yes. yang lain, itu pun udah merupakan pilihan yang harus kalian Ya. syukuri dan kalian jalankan dengan rasa Dan bahagia. pilihan hidup lu keren banget karena sore ini ketemu Om Leo. Tepuk tangan dong. Wih, kapan lagi ketemu Om Leo? Cuma di Kolonian punya festival hari ini gitu kan. Dan besok Om Leo bakal perform ya Om ya. Jadi besok Kita yang bakal mau karaokean sing-along besok ya. bisa kesini ya. Om, kayaknya kalau gue terus yang nanya, teman-teman bosen gitu kan. Dan kayaknya teman-teman udah pada pengen nanya gitu, pengen ngobrol, pengen ngomong langsung sama idolanya gitu kan. Makanya ada mikrofon lagi gak, Gun? Ya. Bisa diputerin kok mikrofonnya. Iya, mikrofonnya ada lagi? Atau pakai mikrofon ini nggak apa-apa? Ayo, siapa yang mau nanya? Tuker-tukeran aja nanti. Iya, tuker-tukeran aja gitu Om. Kalau ada yang mau Iya. ngobrol, nanya, atau kita pengen bincang-bincang apapun, silakan teman-teman. Kang, silakan. Ini dikasih kisi-kisi langsung aja kali ya. Ada 3 topi nih, kayaknya ada 3 penanya terbaik. Ini bakal ngedapetin 1 topi dari Kolonian punya festival. Selamat sore semuanya, Selamat sore teman. dan Om Leo dan sebelahnya kan. Iya. Perkenalkan, nama saya Zakwan Ali dari Indramayu. Dari Indramayu, mengikuti kegiatan Kolonian Festival. Sengaja nih ke Bogor nih. Menjadi volunteer. Oke, tangan dong, weh, dari Indramayu. Keren. Ada berapa ya saya? Yang pertama dulu deh. Ya, simpulkan aja ya. Untuk apa? Tadi temanya kan memperbarui yang lama, melirik pasar yang tersedia. Nah, bagaimana sih membedakan kualitas karaoke yang berkualitas dan yang cuma hiburan gitu? Kebanyakan tuh ya hanya yang hiburan aja gitu. Tapi kualitasnya apa sih sebenarnya gitu loh. Terus juga musik Om Leo tuh genrenya tuh lebih kemana sih? Apakah ke rock, dangdut? Kalau di Indramayu kan lebih banyaknya dangdut Om. Iya, koplo, pantura itu. Ya itu rata-rata orang Indramayu itu suka itu maksudnya. Kalau yang rock tuh jarang. Nah, Om Leo sendiri tuh genrenya kemana gitu? Oke, terima kasih, itu saja. Tepuk tangan dong buat kawan kita Indramayu.
Siapa lupa tadi namanya? Ali, Li. Thank you Li pertanyaannya Li. Yang pertama kita memang harus benar-benar ngebedain gitu Li ya. Kayak ada sadar bahwa ada banyak divisi dalam ini, kita diluasin aja, dilebarin ya kayak nggak cuma karaoke aja gitu ya. Ini menurut pandangan Om Leo aja ketika ngejalanin satu hal yang kita pilih dalam bentuk apapun ya. Khususnya teman-teman kreatif yang ada saat ini di Kolonian, ada satu cerita yang paling gampang sih disampaikan ketika kita ngerasa bahwa karaoke itu tujuannya ngapain sih? Mau kualitatif kah? Kita pengen bikin kuantitatif ya, sebuah, Om ya? atau kuantitatif, lu pengen Iya. terkenal, lu pengen uang, makanya lu bikin acara karaoke. Atau bahkan ada yang pengen cuma iseng-iseng doang, Iya, iseng-iseng iya. hadiah, nggak ada kualitasnya, nggak ada populernya, emang iseng-iseng aja dia karaokean di pinggir jalan. Bahkan ada yang direct ekonomi gitu misalnya. Karaoke keliling pun ada gitu, pengamen karaoke Ngasihin ekonomi ya, Om dia ya? Betul. pengen nyari uang di karaoke keliling. Ada yang ya pembuktiannya gitu, ada yang nyanyinya asal-asalan, suaranya jelek, ada yang suaranya merdu gitu ya. Yang suaranya merdu berarti dia pengen sombong nih, pengen suara dia Iya, pengen iya. secara kualitas, gue pengen dilihat sama orang sebagai penyanyi yang bagus gitu Hmm. dan segala macam. Sebelum ke sana gue cuma pengen mengingat ulang tentang apa yang seharusnya kita lakukan ketika milih satu divisi kreatif apapun itu namanya. Menggambar, main musik, main gitar, teater, menulis, sastra, fotografi, videografi, Ya. perekaman audio dalam bentuk produser maupun editing dan segala macam. Ketika melakukannya di konteks quantity, dalam artian misalnya kita bekerja bersama bos. Ya. Bos kita menyuruh untuk membuat karya dokumentasi atau fotografi dalam sebuah kegiatan, harus dikumpul besok jam 12, harus nyampe di kantor. Silakan kalian motret, cari potret yang terbaik. Udah, rulesnya seperti itu. Briefnya gitu doang. Briefnya Iya, seperti itu. briefnya gitu doang ya, Om ya? Secara kualitas orang kan langsung dipilih dengan dua keadaan saat itu. Gua mau bersenang-senang di sana memotret sesuatu yang keren, atau gua harus nurut sama bos gue. Nyelesain tugas doang. Nyelesain. Yang penting gue datang motret, dapat 2-3 foto, selesai, pulang. Yang penting Ya. gue ada kerjaan, gue udah selesai. Nggak explore. Ya misalnya Yes. hal yang sama bisa dilakukan di apapun lah ya. Itu Ya. tadi ngomongin masalah fotografi, lu ngomongin masalah musik juga seperti demikian. Gue pengen bikin musik, gue cuma mau main musik kalau dibayar misalnya. Ya. Gue nggak mau naik panggung kalau belum dibayar. Gue naik panggung dulu baru gue dibayar. Gue dibayar dulu baru gue mau naik panggung. Atau berapa bayarannya kalau gue Ya. harus manggung gitu misalnya dan segala macam. Sama ada yang manggung aja. Ya. Manggung aja, mau dibayar mau enggak Karena udah emang dia bodo suka, amat. ya, Emang Om gue ya? suka manggung dan segala macam. Hal yang sama berlaku juga di dunia karaoke, di dunia film. Tujuannya lo bikin foto tuh buat apa? Tujuannya lo bikin lukisan buat apa? Ada yang bikin lukisan pengen dipuji, ada yang bikin lukisan pengen misalnya dapat uang dari lukisan. Oke. Lukisannya harus dibeli orang atau misalnya dan segala macam. Ada juga yang bikin karya lukis tujuannya untuk Berekspresi aja. ekspresi aja. Yes. Atau dia pengen ngelukis karena dia pengen ngasih lihat ke orang sesuatu yang indah misalnya. Ya. Sehingga orang yang sedih datang ke ruang pamer itu Jadi semoga hatinya bisa senang. senang. Macam-macam, semuanya Ya. macam-macam. Ini adalah ngomongin kualitas dan kuantitas. Ada hal yang jauh lebih diprioritaskan terhadap hal yang lainnya gitu. Orang biasa ngebilang ini sebagai wisdomnya sebuah konsep gitu ya, Ya. atau sebuah kebijaksanaan dari sebuah kegiatan. Petani itu kalau niatannya pengen kaya gitu ya, mungkin dia akan berpikir ulang untuk jadi petani. Satu petani itu dibandingkan jadi tukang tipu misalnya, Ya. atau dibandingkan dengan jadi rentenir, atau dibandingkan dengan jadi pengusaha dan segala macam. Tapi kalau dia mencintai tanahnya, Betul. mencintai kerjanya dan segala Betul. macam, persis seperti itu Ya. pertanyaan tentang kualitas dan juga kuantitas. Atau maksudnya kita berlari ke level yang jangan-jangan bukan karaoke-nya gitu. Ya. Jangan-jangan uangnya yang kita kejar, jangan-jangan cewek kecenya yang kita kejar di tempat itu misalnya, jangan-jangan crowd yang banyak, likes yang banyak di Instagram, viralnya yang kita incer atau apa segala macam. Motif berarti ya, Om ya. Semua orang punya kebijaksanaan itu Betul, ya. Maksudnya betul. semuanya bijaksana gitu. Tapi setidaknya tahu persis bahwa ketika kita memilih satu divisi bernama karaoke, otomatis orientasinya adalah hal yang paling bijaksana dari kata karaoke itu sendiri. Misalnya gue pengen bersenang-senang, gue pengen nyanyi. Atau misalnya
gue pengen nyanyi tapi Ya. gue nggak tahu liriknya. Ya. Dan Gimana pengen nyanyi caranya? bareng Gua ya Om pengen ya. nyanyi tapi Pengen nggak tahu nyanyi liriknya bareng. gitu. Jadi Ya. gue akan bikin karaoke ini Ya. gitu. Atau misalnya gue akan menyetel lagu karaoke ini karena gue tahu persis nih lagu ini enak seru tapi orang-orang nggak ada yang hafal liriknya gitu. Ya, Karena ya, kalau ya. hafal liriknya sih nggak usah pakai lirik. Gitu. Iya. Udah hafal semuanya. Tapi jangan-jangan ada yang nggak hafal. Hal-hal kayak gitu yang Ya. paling utama di dunia divisi yang bernama Karaoke. subculture ya, termasuk si Subculture. karaoke ini. Subculture ya Om. Subculture. Subculture itu ya gue harus ngejelasin dikit tentang subculture. Subculture itu adalah apa yang ada di bawahnya culture. Iya. Kita tahu kultur atau budaya yang ada di Indonesia, misalnya orang Indonesia suka nyanyi gitu. Nyanyi. Oke. Orang Indonesia punya kultur gamelan, punya kultur baju kebaya, misalnya Kebaya. punya kultur makan pakai tangan apa Ya, segala macam. betul. Ini ada subnya nih. Subkultur Oh, ini yang di bawahnya lagi, di Om, ya? bawahnya. Subnya Maksudnya ya? dipecah Ya. bahwa ya saya suka musik kulturnya memang kultur gamelan, Ya, tapi saya gamelan. suka nih kalau pakai gitar Caranya. listrik. Misalnya. Oke. Saya suka Ya, nih kalau ya. nyanyi yang rap gitu. Ya, Saya ya, suka ya, nih kalau ya, ya. ditambahin atribut nada seperti ini. Itu ada di bawahnya, Ada ada di di bawah bawahnya. subnya karena kita nggak ngejalanin di jalur yang utama. Orang bilangnya dunia mainstream gitu. Ya. Ini ada di bawah subkulturnya. Betul. Yang mainstream mungkin berangkat kantor jam 5, pulang jam Office 7 hour malam. banget ya Om. Jam 7 malam nonton sinetron sebentar di rumah. Ya. Jam 9 Istirahat. tidur, bangun lagi jam 5 subuh, berangkat lagi kantor. Aktivitas lagi. Itu mainstream misalnya. Mainstream. Semua orang nyaris di Indonesia pekerja, kaum buruh atau misalnya kantoran, Ya. semua ngelakuin hal seperti itu. Ini ada nih anak-anak yang baru keluar rumah jam 4 karena baru bangunnya jam 4 sore misalnya. Iya. Jam 12 siang mereka baru bangun. Iya. Malamnya nongkrong. Lah kok beda nih sama dunia yang Iya, si iya. mainstream ini. Nah, Gaya hidupnya beda ya Om. itu namanya subculture lah Subculture. dibilangnya. Orang ada yang bilang juga namanya skena. Skena. Ada yang bilang namanya anak tongkrongan, Iya. ada yang bilang namanya anak gaul. dan Kalau segala polisi skena apa tuh Om? ya yang ngatur itu, yang ngatur kelakuannya anak-anak ini ya. Yang ngawasin ya Om ya. Yang ngawasin. Tapi Jangan- kira-kira kebayangnya seperti itu ya teman-teman. Iya, Jadi iya, ketika iya. udah milih satu dunia namanya subculture tadi, Iya. harus tahu gitu konsekuensi yang ada. Salah satunya dari pertanyaan yang tadi diajuin sama Ali. Menurut gua nggak tahu ini ngejawab atau enggak ya. Iya. Jadi ketika ngejalanin satu divisi termasuk berkaraoke, gue pikir gue udah nggak perlu lagi ngomongin masalah kuantitas atau kualitas. Gue ngelakuin yang paling substansial aja, yang paling esensial dari hal itu aja. Bahwa gue masang alat bernama berkaraoke. Di sini bakal ada lirik, di sini ada bakal lagu. Berarti gue harus ngeliat muka yang datang ke Yang acara datang ini ya. mukanya seperti, mukanya gondrong, Iya. kumisan, brewokan, sukanya musik rock nih. Gak Rock. mungkin gue nyetelin lagu yang Ya. gak cocok. Berarti dengan mereka. menyesuaikan ya Om ya. Menyesuaikan. Betul. Gue akan berusaha untuk membuat sebuah iklim yang paling sehat dari sebuah budaya bernama karaoke, subkultur budaya bernama karaoke tadi. Untuk bisa memfasilitasi teman-teman yang datang. Oh, gue jangan cuma metal doang nih, karena di sini ada mbak-mbak yang kayaknya mukanya manis, Iya. baik-baik nih, pasti sukanya lagu-lagu Chris Patih nih. Wah. Misalnya sukanya lagu The Massive nih dan segala macam. Lagu-lagu yang bikin nangis Om. Ya, misalnya. Di saat Bikin itu baper. di saat itu ya itu Ya. balik lagi ke pertanyaannya Ali, gue udah nggak perlu lagi mikirin masalah kualitas lagu Yes. gue. Mungkin gue sukanya lagu-lagu indie Ya. gitu. Atau Kalau gue secara suka pribadi. misalnya Ya. secara ranah Misalnya. private, ranah subjektif gue sukanya. Tapi kalau gue harus memutarkan dengan kondisi ekosistem yang ada saat itu, Oke. kualitas hilang, apalagi kuantitas. Apalagi Kuantitas juga kuantitas. lebih hilang lagi. Gila Iya. lu rela muterin lagu kayak gini, lu tahu nggak impactnya buat lu nanti lu dikata-katain sama orang lu muterin Iya. lagu kayak gini dan segala macam. Udah buyar semua. Saat itu cuma ada orientasi bahwa gue lagi berkaraoke. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua tadi lebih ke Genre Om. genre ya. Genrenya Tadi apa gue nih Om sempat Leo sebut nih? ini. Kalau gue pikir dulu gue selalu mengagung-agungkan itu sebagai sebuah pilihan hidup ya, bahwa gue eksklusif. Ya. Gue ngerasa jenis musik gue, selera karya seni gue, selera hidup gue itu keren. Gue Ya. orang yang keren banget. Jadi Kan gue emang keren Om. nggak misalnya gue nggak Iya, iya. pernah mendeklar itu dan nggak pernah juga pengen mengungkapkan itu ke publik, tapi secara subjektif gue punya hal yang gue anggap Ya. bahwa ini adalah ada di ranah private. Gue suka banget sama hal ini misalnya. Ya mungkin itu ya genre musik seperti indie pop, indie rock, grunge, metal, grunge dan segala macam gue suka banget. Ya. Gue suka banget yang tahun 60-an, The Beatles, 70s dan segala macam, Yeah. New Wave gue suka. Dan ketika ada di dunia karaoke, gue harus mendelete itu semua karena saat itu gue lagi nggak berbicara tentang diri gue sendiri gitu. Nggak boleh ego ya Om. Benar ya, Benar. karena tahu gue ada di ekosistem yang ada Ya. yang nonton gitu. Benar, Kecuali benar. kalau makanya sebelumnya karaoke itu ada di ranah private, ruang keluarga, ruang sendiri. Tadinya ya Om. Tadinya Benar. ada di Di ruangan-ruangan, ada iya. di karaoke keluarga yang Iya. ruangan private ditutup Iya. pintunya.
Gua mau nyetel lagu apa juga bodo amat, orang Iya. yang gue pengen seneng-seneng, Bener. gue bayar kok, gue mau Iya. seneng-seneng sendiri gitu. Itu dulu. Itu dulu Itu misalnya konteksnya karaoke ketika ada di ranah private. Ya. Tapi ketika ada dibawa ke publik, ya ketika ada yang request lagunya misalnya yang satu Ojo Dibandingke, yang satu minta lagu Blur, wah gimana cara Gimana tuh, Om? memfasilitasi dua orang ini ya gitu. Karena yang satu mintanya lagu yang wah niche banget, Iya. yang ini lagunya pop banget, umum banget, siapa yang mau nyanyi nih? Dia tuh nggak keren nih, gue jadi norak. Ya udah cari tengah-tengahnya, gabungin, nanti kalau sempat keputer ya diputerin, kalau nggak Iya. ada yang nyanyi kita skip. Tapi Kecilin, kita udah hah? mencoba untuk misalnya muterin lagu dan segala macam. Lunturkan semua ego karena saat itu emang nggak ada Yes. ego gitu. Betul. Boleh nambahin dikit ya, nambahin dikit dari Siap, pertanyaan kedua. Jadi ketika ada di ekosistem, percayalah bahwa kalian ada di sebuah runutan ekosistem yang semuanya saling Saling berkaitan. berkaitan. Yes. Ya kayaknya kayak ekosistem dimanapun lah. Ya. Ekosistem laut gitu misalnya. Apa ya? Plankton. Plankton dimakan ikan kecil, ikan kecil dimakan ini apa dan segala macam. Tapi kalau nggak ada plankton nggak ada ikan paus juga nggak ada ikan hiu. Nanti Ya. kalau nggak ada ikan hiu dan segala macam Nggak ada semua satu tuh. diambil gitu ya, satu diambil Rusak ekosistem. rusak ekosistem Ya. tersebut. Misalnya alga atau apa? Alga tuh Alga rumput ya, laut lah ya rumput gitu ya. laut ya. Tumbuhan laut. Kalau dia nggak ada gitu, ikan kecil nggak bisa makan itu, ikan yang lebih gede nggak bisa makan sampai berunut-runut. Ikan hiunya juga nggak ada nanti, Yes. gone semua. Jadi tahu persis bahwa ketika ada di sebuah ekosistem ada penonton, ada soundman, ada sound system. Udah tahu sound systemnya kecil gitu ya. Kita maunya teriak-teriak, jebol sound speakernya nanti, Ya. rusak acaranya dan segala macam. Udah tahu di tempat itu nggak boleh berisik ketika maghrib gitu ya. Ya udah, stop berarti aja. harus toleransi. Tahu persis Ya. karena kita ada di ekosistem. Kita Ya. lagi ada di sebuah ekosistem yang menuntut kita untuk menghormati semua elemen yang ada saat itu. Satu orang membangkang saat itu juga. Satu orang ego. Ya satu orang ego gitu. Ya. Misalnya. Ada yang datang mabok, lempar gelas, piar kacanya pecah, atau Ah. misalnya ditangkap polisi, akhirnya polisi ngeberhentiin acara tersebut, buyarlah ekosistem tersebut gitu. Begitupun juga dengan gue muterin lagu yang penonton gak suka, ya siap-siap penontonnya pulang, acaranya jadi kacau, Yes, rusak dan segala macam. Kira-kira demikian sih. Luar menurut biasa pertanyaan dan jawabannya, tepuk tangan dong. Terbaik teman-teman. Sebelum gua lempar ke teman-teman nih Om, berhubung Om Leo lagi ngomongin ekosistem nih. Menurut Om, ketika kita bicara ekosistem di musik atau di kreativitas nih yang lagi kita jalanin nih Om, itu juga berpengaruh ke ekonomi nggak sih Om sebenarnya? Pertanyaan yang sangat menarik karena kita lagi ngebahas itu ya sekarang, lupa Iya. jadinya, takut lari dari mana-mana, kita ngebahas yang itu dulu. Iya. Jadi please kalian harus tahu bahwa ada banyak banget divisi di dunia ini. Ya. Yang normal, yang lazim, yang kita ketahui itu namanya Ipolles Sosbud Hankam. Itu yang paling lekat sama teman-teman Indonesia. Diajarin dari kecil karena ada di UUD, ada di Pancasila, ada Di pelajaran lah ya Om. pelajaran sekolah. Kalian itu masuk sekolah sekarang dari SD sampai SMA itu cuma dikasih pilihan Ipolles Sosbud Hankam itu antara ideologi, politik, sosial tuh termasuk ilmu pengetahuan ya, Sosial pengetahuan tuh budaya. seperti apapun itu ya. Ya. Lu belajar fisika ya adanya di ranah sosial, fisikanya akan dikembalikan ke sosial dan segala macam. Ekonomi, budaya, Ipolles Sosbud Hankam, pertahanan dan keamanan. Udah cuma itu doang yang kalian lakukan saat ini di Indonesia. Ya. Di sana nggak ada kata seniman. Ya. Nggak ada kata kreativitas. Nggak ada kata tukang ngamen ya masuknya ke sosial, tapi Iya. sosialnya nggak spesifik. Kalau andaikan main gitar pun masuknya ke budaya, tapi budayanya nggak spesifik, adanya di bawah subkultur tadi. Makanya kita ngebikinin, Subkultur tadi. kita ngerasa nggak ada di sana nih. Satu, misalnya nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, ya udah ideologinya udah gone aja pasti. Nggak punya duit, miskin, nggak pernah Iya. nabung, ekonominya gone aja. Ekonominya ya. Nggak masuk partai politik, gone aja. Nggak Nggak masuk ikut politik. TNI, nggak masuk TNI, ya udah lu di-delete dari situ. Ipolles Sosbud Hankam lu nggak masuk semua nih kriterianya nih. Iya. Ya paling sosial sedikit-sedikit karena misalnya suka nongkrong ada sosialnya, suka main gitar ada budayanya. Ada Udah, budayanya ya. gue cuma ternyata di sosial dan budaya. Ada lagi beberapa temen yang giat banget tentang agama, fokus di agama, ngedidik tentang orang untuk berbuat baik dan segala macam. Akhirnya masuknya ke ideologi. Ideologi. Ada yang politik ngerasa bahwa dia harus ngumpulin massa banyak, macam-macam semuanya Iya. pokoknya ada. Di kata-kata tadi balik lagi ke masalah ekosistem dan bagaimana caranya Yes. mendapatkan gitu. Lu milih dunia yang berbeda nih. Ya. Lu milih dunia yang anjlot, nggak ada di rules, bahkan di sekolah nggak diajarin, bahkan lu nggak diajarin main gitar ketika masuk TK. Lu Ya. nggak diajarin mencet piano, lu cuma diajarin nyanyi doang misalnya. Gue padahal pengen main piano atau gue pengen main drum tapi nggak difasilitasin sama sekolah gue. Pas SD lebih lagi nggak ada semua pelajarannya. Lu cuma belajar kesenian dan Ya. itu pun dicampur, misalnya keterampilan dan kesenian tuh dicampur. SMA lebih parah lagi, diarahin ke spesifik. Lu mau masuk IPA atau IPS IPS gitu misalnya.
nggak ada tuh lu mau jadi pemain bola gitu, Ya. lo nggak ada. Lu tapi milih tetap ada di dunia yang jalurnya seperti ini, sehingga pas lulus SMA, terima kasih Tuhan saya udah lulus dari Lega pengen milih apa? dunia yang apa ya, yang rutinitas yang Iya. tadi ya. Kira lu milih kampus yang namanya apalah, seni rupa, lu masuk Seni rupa, sastra, lu masuk sastra. apa dan segala macam. Inilah kondisi yang saat ini mengumpulkan kita di ruangan bernama Bogor Creative Creative Center. Center. Dan juga di Kolonian, Pak. Ya Om. Kita ternyata punya ketertarikan sama satu hal yang nggak tercatat nih di orang tua kita. Ya. Maaf misalnya, mohon maaf banget. Coba kalau ditanya misalnya mas videografer yang ada saat ini menerangkan pekerjaannya ke orang tua, itu pasti berbusa-busa Ya, dia untuk meyakinkan. Bener. Perlu effort ya Om. Bukan effort lagi. Kali lu yakin bisa hidup cuma megang Iya. kamera doang udah tuh ngesut ruangan Iya. ini gitu dan segala macam. Akan ada pergolakan, orang tua akan bertanya karena ini bukan jalan hidup yang tepat gitu untuk dijalanin. Iya. Dan segala macam. Apalagi ketika lu harus berkata tentang persoalan kedua nih ya, bernama ekonomi. Lu bisa dapat duit dari ngelukis. Pasti Lu itu bisa pertanyaan-pertanyaan. Misalnya lu bisa dapat duit dari main gitar. Iya. Mau lu kasih makan apa anak lu? Mau lu kasih makan senar, mau lu kasih makan apa dan segala macam. Ini kata-kata yang masih sangat identik dengan apa yang kita lakukan. Teman-teman kalau masih berbicara tentang hal tersebut gitu ya, gue pikir kita nggak pernah akan ada di ruangan ini. Kita ada di ruangan ini gara-gara dulu kita berjuang sama-sama untuk mau berkata tentang sastra, berkata tentang musik, berkata tentang visual, berkata tentang dongeng, berkata tentang Seni. seni misalnya, berkata tentang keindahan space ini, Ya. ruangannya kita tata, ada ruang. mural, ada pohon yang diletakkan di bawah tembok misalnya, di bawah pilar dan Iya. segala macam, ada layout seperti Iya, ini, ada kayak gini ya Om ya. ada kayak ginian gitu. Ada topi. Gue Iya. nggak yakin maaf ya. Keindahan ini akan ada. Ustadz bisa bikin kayak gini kalau misalnya dulu nggak belajar gambar misalnya, nggak Iya, belajar iya. pola baju misalnya dan Hmm. segala macam. Yang kayak gitulah yang kira-kira yang kita perjuangkan. Dan kalian masih berbicara tentang ekonomi sih, kalau gue pikir salah banget sih. Ya. Orang hidup kayaknya bukan untuk ekonomi gitu. Ya. Orang hidup pasti untuk sesuatu yang dia cintai, dia ngejalanin ini dengan sepenuh hati, dia sayang sama benda ini. Ekonominya nyusul, gue yakin. Usul. Money will follow ya Om. Money will follow, Wah, but money will the follow. greatest stuff behind the things adalah yang segala-galanya kalau Iya. gue pikir. Iya, Maaf iya. ya berarti gue nggak ngomongin ekonominya, tapi kalau misalnya Iya. dibilang lu bisa hidup dari kayak gini, Betul. gila kita ada di sini semua saat ini dikumpulkan dengan hal yang nggak ada omongan ekonominya sama sekali. Iya. Gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaan apa konsepnya tadi dari awal lupa. Apa Jul tadi? Menggali yang apa Jul? Judulnya Jul Jul? apa Jul tadi Jul pertanyaannya di awal Temanya apa Jul? temanya apa? Ah, Melirik pasar. Oke. melirik Kalau pasar lu yang baru. ngomongin masalah pasarnya berarti Iya, kan ekonomi bicara pasar pasar. dan segala macam. Berat. Lu percayalah sama lagu ERK, pasar bisa diciptain kok. Yes. Lu bisa bikin pasar apapun. Lu bisa bikin pasar loak. Lu Iya. bisa bikin pasar ide. Lu bisa bikin pasar apapun. Lu punya buku 2. Iya. Anjir, gue cuma punya hidup. Gue misalnya cuma punya 2 buku ini gitu. Hmm. Lu fotokopi, lu bisa jual. Lu bisa bikin apapun dengan hal yang tanpa ada embel-embel ekonomi gitu. Ya. Kalau niatannya cuma pengen makan. Lu bisa tangan lu kayak gini di pinggir jalan dikasih uang kok sama orang. Ya, ya, Lu bisa, uang itu bisa dicari, tapi ada yang nggak mau melakukan, ada yang mau melakukan. Yes. Ada yang getol banget ngelakuin, ada yang nggak sengaja ngelakuin, ada yang segala macam. Tapi kalau udah tentang pilihan hidup yang tadi gue ceritain, Yes. bahwa lu sangat menyukai musik, lu sangat menyukai sastra, lu sangat menyukai lukisan dan segala macam. Percaya deh yang ekonominya nanti nyusul Yeah. belakangan aja. Karena ada orang ekonomi yang bisa ngebantuin. Ya. Ada orang namanya akuntan, Yeah. ada orang namanya marketing, ada orang namanya sekretaris, Sekretaris, ada orang ya. yang namanya Ekonom itu. ya gitulah Iya, bendahara gitu, Bendahara. segala macam. Bunda Hara ya Om. Yang akan ngebantu kelakuan kita yang nggak ada ekonominya Iya. ini bisa menjadi ekonomi. Kalau gue pikir itu sih jawabannya. Oke, oke. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Om Leo. Jadi emang kalau kita udah ngejalanin. Kalau terlalu berat kasih tahu ya Om Leo lu. Gue suka ngomong. Semoga nggak soalnya. terlalu berat sih Om ini kayak Semoga, muda semoga. mudi yang suka baca buku nih kayaknya nih. Suka sorry baca buku, kalau nonton keberatan film ya. sama nonton Vindes. Aman. Iya, iya, iya. Oke, kayaknya kalau gue terus yang nanya lagi nggak seru banget. Jadi ayo dong, satu lagi atau 2 lagi yang mau nanya. Silakan. Boleh nama ya dan dari mana? Oke. Halo, Om, Leo, Mas Robi. Wih. Halo Om, sok kenal banget ya Om ya.
Siapa nama Oke, lu? jadi perkenalkan nama saya Fajar, saya berasal dari Depok. Depok. Jadi mungkin pertanyaan saya ini out of the context dari tema ya, Om. Mungkin nggak apa-apa ya? Kan Om Leo ini adalah sang pencipta dari lagu Kisah dari Selatan Jakarta ya, dari Watsus and the Couples Company. Dan belum lama ini juga, kalau nggak salah Ardito tuh sempat untuk curhat kepada Om untuk menulis album Wijaya Kusuma ya. Oke, jadi pertanyaan saya tuh, kenapa sih Om nggak terus menulis lagu dan kenapa malah terjun ke karaoke ini Om? Ya, thank you. Menohok nih. Cukup menohok nih. Tepuk tangannya. Jar, thank you Jar pertanyaannya Jar. Jar, ada banyak banget hal yang gue cintai di dunia ini. Gue mencintai banyak hal. Gue suka film, gue suka musik, gue suka nulis lagu, gue suka Gundam, misal Gundam tuh gunplay yang mainan dari plastik. Gue suka ngoleksi kecoa, gue suka ngoleksi bungkus rokok. Lu si kecoa Om. Iya, Baru tahu nih gue nih. Gue suka kucing, gue cinta banget sama kucing misalnya, gue cinta banget sama anjing. Banyak banget hal yang gue cintain. Salah satunya yang menulis lagu tadi. Ya. Dan ketika pertanyaannya digeser jadi, kok lu malah nggak nulis lagi sih? Iya. Ada rasa yang cukup menohok buat orang yang harusnya lu bisa ngebagi cinta lu ke semua item gitu ya. Gue juga masih tetap harusnya rutin nulis lagu. Enggak, gue nulis lagu paling kalau lagi mau doang gitu. Tapi maunya juga pas lagi cinta-cintanya nulis lagu gitu ya. Pas lagi sayang-sayangnya nulis lagu. Kebetulan aja sekarang cintanya lagi cinta karaoke banget nih. Jadi ada yang berkurang misalnya. Betul. Cintanya lagi ngurusin Vindes, bisa jadi gue setiap hari ada di Vindes. Gue sekarang satu manajemen sama Ardito ya dalam bentuk manajemen kalbunya seniman gitu ya, bikin karya dan segala macam, workshop bareng dan segala macam. Gue lagi sama Ardito juga terjadi hal yang sama gitu. Agak sulit ngejawab kalau misalnya orang harus kabur dari apa yang udah dijalanin gitu ya misalnya. Ya. Wah, lu kemarin lu kayak gini, Om. Kemarin lu ngelukis. Gue juga pixel artis juga gitu, bikin karya pixel. Yang sekarang lagi nggak ngelakuin sama sekali, bahkan udah 5 tahun terakhir minim karya gitu. Lagi nggak di situ ya Om ya? Lagi nggak di situ. Dan ini yang kadang-kadang, makanya tadi gue nyesek banget, nohok banget pertanyaan tadi untuk satu hal yang tadi gue udah agung-agungkan tentang segala macam skill yang gue punya, kesayangan gue terhadap satu hal, kebijaksanaan sama satu hal. Luntur tuh dari pertanyaan lu. Iya juga ya. Kok gue udah gak bikin karya ini lagi ya, kok gue cuma nulis kalau lagi pengen doang ya. Kalau lu sayang sama nulis aja kali terus setiap saat gitu ya. Ini gak bisa gue jawab kalau kondisinya mempertanyakan apa satu hal yang gue cintain gitu. Kayak orang selingkuh lah. Gue sayang sama istri gue, tapi ini kok cewek kece juga ya gitu ya. Kok gue suka ya sama cewek. Gue harus memperjuangkan yang mana gitu misalnya. Gue harus memperjuangkan yang ini, tapi gue pengen kesini ya, gue harus ketemu bos gue nih jam segini, tapi kok gue harus ini juga ya, gue males ya, gue lebih cinta malesnya ya dibandingkan dengan dan segala macam. Dan jadi banyak pilihan ya Om ya. Dan ya itu, jadi kemanusiaan gue juga gue ternyata nggak sesempurna itu, Bro. Jadi walaupun gue suka nulis, nggak tahu ya, banyak banget yang bilang teman-teman, tulisan lu bagus, Om Leo, lu jadi penulis aja dan segala macam. Gue pernah nulis buku judul. Cakep Om. Walaupun bukunya asal-asalan gitu ya. Tapi jadi ya. Ya jadi aja. Yang gimana ya? Gue langsung bisa bilang karena sangat menohok pertanyaannya. Gue cuma bilang, waduh berat, gue emang manusia yang nggak sesempurna itu ternyata. Ketika gue suka nulis, gue malah ternyata nggak punya rutinitas yang lebih untuk melakukan tulisan terus menerus gitu, bikin lagu terus menerus. Kalau rutinitas gue lebih lari ke karaoke dan segala macam. Gue cuma bilang faktor humanis gue aja yang cuma bisa ngejawab pertanyaan kayak gitu. Jadi kayak mungkin gue nggak memiliki energi dan intensitas yang sama dengan beberapa divisi yang gue pilih dalam hidup gitu. Dan saat ini lagi karaokean sama lagi ngurus Vindes misalnya. Ya, atau itu lumayan waktu ya Om ya. Lumayan buang waktu gitu misalnya. Jadinya kesempatan gue untuk nulis masih banget, gue masih kadang-kadang tulis di handphone gue, pengen bikin lirik lagi. Tapi cuma catatan-catatan kecil yang. Tapi sering nulis WhatsApp kan Om? Masih ya itu. Salah satunya itu kali. Nulis WhatsApp ya. Salah satunya itu kali. Masih nulis di situ kali. Tapi balik lagi ke pertanyaan lo, mungkin intensitasnya aja yang gue nggak punya. Tapi kalau untuk kecintaan, bicara waktu ya Om ya. Bicara waktu gue mungkin masih bisa nulis lagi dan masih pengen banget nulis lagu lagi. Semoga kita bisa segera melihat nih beberapa waktu ya karyanya Om Leo nih, tulisannya. Tepuk tangan dong buat Om Leo dong.
Wih. Harusnya Om Leo nanya juga ke Fajar, Jar kalau gua nulis lu mau bantuin nggak? Gitu dong Om. Iya juga Jar. Iya. Gimana tuh Jar ya? Om Jar ya? kira-kira jawaban gue gitu sih Jar ya. Sorry Jar ya. Tapi gue masih melakukan itu kok. Iya, Gue masih iya. melakukan itu tapi mungkin intensitasnya aja yang nggak sebanyak apa yang Tunggu yang tanggal terjadi. mainnya Om ya. Tunggu tanggal mainnya. Asik. Gue lagi menyiapkan kok. Asik. Tepuk tangan lagi dong. Seru banget nih sama Om Leo nih. Makin sore makin seru nih Om pertanyaannya Om. Ayo dong nanya lagi dong. Ini waktu kalian buat nanya langsung ke Om Leo Ini nih. pertanyaan Ah. terakhir atau gimana nih? Karena tinggal satu Oh lagi iya, nih. pertanyaan terakhir ya Om ya. Udah gitu yang terakhir cewek lagi Om. Oh, oke. Asik nih. Oke ayo. Atau topinya masih ada nggak nih buat? Masih banyak ya? Oke deh, pertanyaan yang lainnya masih ditunggu. Eh, Aman. Selamat sore Om. Siap. Jadi di sini saya mau nanya terkait gimana sih kalau misalnya kita tuh punya bakat nulis nih, tapi kita tuh masih bingung gitu step by stepnya untuk kayak Om sendiri kayak misalnya nerbitinnya atau gimana. Selain itu gimana sih cara Om untuk terus bereksistensi di dunia yang terus berkembang gitu, karena kan pasar juga pasti berubah kan dari 2003 sampai sekarang gitu kan. Terus saran juga untuk kita anak muda yang mau ngikutin kayak Om nih sebagai kayak berkecimpung di dunia memilih karaoke satu hal kayak ya. gitu. Udah mungkin Apa sekian. tadi yang lupa pertanyaannya yang di apa lebih lagi tertariknya apa? Apa? Lebih lagi tertariknya apa? Nulis ya tadi. Iya. Oh, nulis gua nggak denger. Oke. Oke, Siap. itu. Thank you banget. Siapa tadi Iya. namanya lupa? Maula. Maula. Hmm. Maula, thank you banget pertanyaannya. Menarik Om. banget. Tepuk tangan buat Naura ya. Naura, thank you Naura. Ini pertanyaan yang bagus banget Naura. Dari tadi kita ngebahas itu soalnya, tapi nggak secara spesifik seperti apa yang lu pertanyakan. Gue selalu menekankan kepada teman-teman ketika lo lagi ngejalanin satu pilihan apapun ya di divisi, apalagi divisinya ini divisi aneh nih, nulis Divisi gitu. aneh. Maksudnya Divisi aneh Om ya. penulis itu gila aneh banget. Lo nerangin ke orang tua lo penulis gimana coba? Eh. Dia akan bertanya selalu kan gitu kan, Iya, bertanya iya. tentang persoalan lo bisa bertahan hidup nggak dengan Kerjaan lu nulis apa gitu. sih gitu ya Om? Kerjaan lo apa? Saya nulis. Iya. Ngapain nulis ngirimin artikel di koran gitu Iya. misalnya, gajinya nggak seberapa atau misalnya kesebut kata-kata yang nanti berkaitan dengan apa ya, penolakan. Ya. Ada juga nanti musuh, kita punya musuh di sana. Wah, tiap hari nulis, tiap hari gambar, tiap hari main musik, nggak ada kerjaan lain loh. Biar apa kek? Kok nggak Tuh, pakai kayak- seragam? kayak ya, Om? orang-orang lain kayak gitu misalnya dan segala Kok macam. nggak ke segala kantor macam. gitu ya Om? Nanti kadang-kadang kalau kita ngelakuin yang lain juga digituin juga Iya. nanti. Driver online, duitnya nggak seberapa, lu tiap hari keluyuran, driver online gini-gini. Nanti diminta lagi yang lain. Iya. Maunya apa sih? Bisnis dong kayak teman-teman kamu yang itu misalnya. Iya. Bisnis apa sih? Gitu. Iya. Kuliner kayak gitu, masak gitu. Nggak ada waktu nanti buat orang tua. Mau tiap hari pergi, tiap hari ini nggak ada waktu lagi buat orang tua dan segala macam. Iya. Semua dipertanyakan. Cuma kadarnya emang kadang-kadang berantakan. Ada yang kadarnya cepat misalnya jadi apa ya, pengusaha startup gitu yang Startup, bikin Des usaha. baru apa nggak viral, tiba-tiba videonya ditonton sama jutaan orang, TikTokan Om. TikTokan, dia tuh dapat duit dari TikTok Iya, segala iya, macam. iya, Gue pernah iya. dengar ada satu DJ Akhirnya jadi ini selebgram. DJ remix yang kerjanya kayak hina banget. Dia nge-remix lagu-lagu di Padang. Iya. Gue cerita ada satu teman-teman komunitas di Padang ya, hobinya nge-remix lagu-lagu Padang, ditambahin beat, breakbeat, dan juga kadang-kadang ada yang disco apa, disco funkot ya, funky kota itu. Lalu kemudian dia upload di channel YouTube-nya mereka, subscribersnya udah nembus ke jutaan. Viewer satu video yang diupload itu bisa nembus 80 juta viewers, 100 juta viewers dan segala macam. Income-nya sebulan 500 juta. Ditanya pekerjaannya sama orang tuanya, Iya. sulit juga nerangin ya. Saya nge-remix lagu, Bu. Iya. Apa nih pekerjaan apa? Tapi uangnya gue banyak banget. Bagaimana dengan TikTokers? TikTokers itu untuk menerangkan ke orang tuanya bahwa dia TikTokers, Iya. gitu ya. Atau dia seorang itu gila-gilaan mati. Ini balik, kita sebar dulu ya. Neng Naura, gue balik dulu ke substansi pertanyaannya. Selalu kayak gitu kan, diawali dengan satu hal yang mempertanyakan apakah benar yang gue pilih ini adalah jalan yang tepat, sampai nanti ketika udah dilempar ke masyarakat ada pembuktian-pembuktian yang kayak tadi bentukannya. Pembuktiannya ekonomi, pembuktiannya bahagia. Lu tadinya sedih, setiap hari nangis, orang tua lu sedih ngeliat lu karena lu pemurung gitu. Tiba-tiba jadi bahagia, seneng nggak orang tua lu misalnya?
seneng walaupun nggak ada duitnya, mas saya bahagia tapi nggak ada Iya. duit nggak apa-apa. Nah, Bener. yang Penting penting lu bahagia, Om, ya. Gue lebih seneng lu ngeliat bahagia dibandingin Iya. lu murung gitu misalnya. Itu udah jadi goals gitu. Dan kalau ditambahin goalsnya akan dapat duit juga, kayaknya berlebihan gitu. Iya. Kadang-kadang orang-orang suka ngelakuin hal yang, karena gue yakin ada beberapa orang tua yang jangan-jangan cuma pengen anaknya sehat. Iya. Anaknya ada di rumah ngebantuin dia masak, anaknya bahagia, anaknya punya suami atau punya istri, Ya, punya yang keluarga. istrinya baik, anaknya sekolah Ya. dan segala macam. Jangan-jangan cuma itu, tiba-tiba ketemu ada orang tua yang pengen anaknya kaya raya. Ya. Mama pengen kamu kaya, punya mobil ini karena mama pengen sombong ke tetangga gitu. Hmm. Kalau semua orang tua seperti itu gila kali dunia. Ya. Semuanya mau kaya semua berarti. Tapi Ambis banget ya Om. jangan-jangan bukan itu goalsnya. Kita aja yang takut sama orang tua kita sehingga kita pengen kaya. Jangan-jangan orang tua, pernah nggak sih mempertanyakan hal yang sama ke orang tua? Saya suka menulis, saya cinta banget sama menulis gitu. Mohon izin mah, kayaknya dari kecintaan saya sama hal ini, saya bisa makan, saya bisa senang, saya mungkin bisa menyisihkan sedikit buat mama di rumah. Ya. Tapi saya kayaknya nggak mungkin punya rumah besar, mungkin cuma ngontrak doang atau ngekos mah. Ya. Atau nanti saya coba nyicil, mungkin cuma rumahnya kecil aja. Pernah nggak mempertanyakan itu ke orang tua gitu? Iya. Enggak kan, yang selalu Discuss ya, Om, ya. discuss untuk Iya. itu. Kadang-kadang kalian bahkan nggak tahu keinginan orang tua kalian apa, tapi kalian upgrade keinginan orang tua kalian menjadi satu hal yang jangan-jangan unlimited gitu. Iya. Uang itu nggak ada ada satu komputer di dunia ini namanya komputer kuantum namanya. Kuantum. Komputer kuantum ini tugasnya cuma ngitung angka terbesar Hmm. di seluruh semesta ini. Angka terbesar itu berapa sih? Iya. Jarak dari sini sampai planet paling jauh itu berapa kilometer, itu belum nemu. Hmm. Angkanya belum ketemu gitu. Bahwa angka si unlimited ini tuh belum ada. Iya. Lu kebayang kalau itu diganti sama uang, nggak bakal ada limitnya. Ada pertanyaan yang sama, Naura, nih sebelum gua jawab pertanyaan lu, ada pertanyaan yang sama persis banget seperti apa yang lu yang apa namanya, substansinya bersama ya. Analoginya kayak gini. Kalau Naura dikasih uang saat ini juga untuk hidup sampai mati, Naura butuh uang berapa kira-kira? Let's say kesebutlah angkanya Iya, tiba-tiba berapa ya. tuh ya Om ya? Misalnya Iya. kesebut 5 10 miliar 5 ya. miliar 10 M misalnya. 10 M. 10 M. Yakin 10 M? Iya. Yakin. Ini udah semuanya ya, udah ngebayarin anak kuliah sampai lulus, punya Makan. rumah, makan, beli mobil, Ya. mobilnya bisa buat usaha apa-apa. 10 miliar ya. Gua kasih 10 miliar, pasti ada kurangnya. Hmm. Itu pembuktian hal yang kayak gitulah, yang balik lagi ke pertanyaan Naura tentang bagaimana kita menyikapi satu pilihan kayak menulis gitu ya. Ya. Kalau dilariinnya ke hal-hal yang non substansial seperti tadi, uang, ekonomi, kekayaan, bisa bertahan hidup atau enggak, gimana gue bisa suka sama benda ini selama-lamanya, gak bakal pernah terjadi, Naur. Ya. Tapi kalau lu dari awal, saya suka nulis, saya ngerasa mendapatkan ketenangan jiwa dari menulis, saya bisa menuangkan semua apa ya, Hal-hal yang kita hasrat, suka, hati yang gue ya, Om, ya. suka gitu Iya. misalnya. Bener. Itu Naura udah pasti gak Ya. bakal pernah lagi berpikir hal yang sama selain Naura akan bertahan hidup dengan menulis karena begitu cintanya Naura sama menulis. Kayak gitu Ya. doang sih sebenarnya jawabannya. Dan dengan gitu dia bakal jadi konsisten gak sih Om ya? Gak usah konsisten, lu gak usah ngomongin konsistennya, Iya. ini bakal bertahan lama. Saat itu setiap hari lu pengen nulis, lu pengen. Ya, suka. Pernah tau gak sih penulis tuh? Lu pernah denger puisinya siapa ya? Gue lupa. Puisinya nulis itu gampang banget. Ngelihat burung berak, tulis. Iya. Ngelihat rumput baru numbuh, tulis. Ngelihat Joko Pinurbo bukan sih Om? Joko Pinurbo ya? Joko Atau Pinurbo, atau Sapardi ya, gue lupa. Sapardi. Dia pernah nulis. Jadi penulis itu gampang. Iya, iya. Ngelihat Apa yang dia lihat ya Om? ngelihat bangku warna merah, tulis. Ngelihat orang sepatunya gede sebelah, tulis. Ya, Ngelihat apa? tulis. Dan gak ada yang ngelakuin kayak gitu, Naura. Maksud gue, gak ada orang yang melakukan itu saat ini. Saat ini orang mau melakukan menulis. Kalau Ya. tulisannya bisa viral, kalau tulisannya bisa men-trigger orang untuk ngebaca. Jadi mereka saat itu lagi nggak nulis. Saat itu mereka lagi pengen nge-track orang agar view-nya jadi banyak, Ya. like-nya jadi banyak, subscriber-nya jadi banyak. Dia nulis di Twitter hal yang bisa menggoncangkan dunia, dia menipu. Dia menulis untuk misalnya bikin ketertarikan orang, Ya. dan segala macam. Instingtual pertama menulis aja nggak nyampe buat mereka. Padahal gampang banget menulis itu cuma lu pengen mencatat sesuatu yang lu lihat. Iya. Karena kalau nggak dicatat saat itu, Lupa. hilang. Itulah Iya, namanya iya. namanya sejarah itu ya itu. Ya. Zaman telah ditemukannya tulisan. Karena kalau nggak dicatat, nggak ada yang tahu tuh. Ya. Zaman tahun dinosaurus itu punahnya gara-gara Yes. nggak ada yang nulis. Hilang aja gitu ya Om ya. Nggak ada yang nulis, nggak ada Ya. yang apa, nggak ada yang mengabarkan, nggak ada yang. Dokumentasi yang tadi Ya. Om Leo obrolin. Banget. Yes. Dan satu lagi, dokumentasi. saat itu kalau kalian bohong, Ya. nipu, memanipulasi dan segala macam, rusaklah esensi bernama tulisan. Nah, Jujur ya Om berarti.
Enggak, karena ya tahu dulu Iya. di awalnya orang tuh nulis gara-gara pasti dia pengen mencatat sesuatu. Oke. Udah cuma itu doang. Ya. Dia pengen mencatat sesuatu. Jadi dia bukan pengen berbohong, Ya. dia bukan pengen menipu. Dia pengen mencatat sesuatu. Catatan itu banyak loh, dari pikiran, keindahan alam. Apa Ya itu yang dia tadi, lihat, burung berak ditulis. Iya. Nenek-nenek kepleset tulis, Tulis. nenek-nenek kecelakaan kecepatan mobilnya berapa tulis. Tulis. Tulis sehingga itu menjadi kata yang tepat karena lu menyaksikan sesuatu, lu merasakan sesuatu dan akhirnya mengungkapkan dalam bentuk tulisan. Kan kayak gitu dong esensinya Nora. Balik Iya, lagi iya. ke masalah apa tadi? Gimana caranya supaya gue bisa sustain ya? Iya. Ya elah, kagak perlu lagi. Udah Iya. nggak perlu. Udah Benar. nulis pasti sustain. Iya. Lu pasti akan bahagia dengan apa yang lu tulis itu. Lu pasti akan bertahan hidup lebih lama dengan apa yang lu tulis dan lu akan menjadi satu orang yang berbeda konteksnya dengan Iya. dengan populer, dengan kaya. Iya. Gue bakal dapet duit nggak ya kalau gue nulis? Udah nggak perlu dipikirin itu, udah nggak perlu, Iya. nggak perlu. Lu besok masih bisa nulis aja, berarti masih ada kertasnya dapat dari mana? Dari uang. Iya. Pensilnya dari mana? Tintanya kok tetap ada Pulpennya ya, ya. Oh, Om. gue naik angkot masih bisa ya, dan segala Iya. macam. Udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Maksud gue masa sih semesta nggak ngasih rewards? Maaf ya, di luar tadi yang gue bilang masalah teknis, semesta ngasih rewards kok pasti. Gue diundang ke sini, Ya. ada orang yang tiba-tiba ngasih fee ke Om Leo buat karaoke dan segala macam. Itu karena yang tadi gue bilang, gue mencintai karaoke. Selayaknya gue harap Naura juga mau mencintai menulis lama-lamanya. Kayak gue pikir kayak gitu. Thank you, Naura. Luar biasa, tepuk tangan dong. Jadi buat teman-teman ya, selain Om Leo ini punya aktivitas di berkaraoke, Om Leo ini juga punya workshop kehidupan. Dan nggak sadar nih, kita ini lagi ngelakuin yang namanya workshop kehidupan ya Om Leo ya. Jadi karaoke ini triggernya nih, tapi poinnya workshop kehidupan, luar biasa. Aduh, tepuk tangan dong buat tepuk tangan lagi dong buat Om Leo dong. Aduh. Om, kayaknya sebenarnya teman-teman masih punya banyak pertanyaan gitu kan. Dan kita juga sepertinya ya mau nggak mau pasti ada keterbatasan dari segi waktu gitu kan. Jadi boleh deh satu pertanyaan terakhir ya Om ya. Satu pertanyaan terakhir. Atau kirim via email Om. Satu pertanyaan terakhir deh. Karena kebetulan Om Leo tadi juga udah order topi tambahan gitu ya. Terakhir nih ya. Ya. Selamat sore Om Leo dan teman-teman. Saya Dewanto. Ya, saya mau nanya sih, simpel aja, tadi ada satu kata yang menarik ya, meningkatkan dunia persenian gitu. Kalau kita merujuk ke tema kan melihat yang lama, dan kalau kita dan melirik pasar yang baru. Kalau kita ngelihat dari bagaimana Om Leo sebagai narasumber memperlihatkan kepada kita bagaimana membawa yang lama ke dunia yang sekarang, dunia yang baru, dan mencoba untuk meningkatkannya kalau saya tangkap. Kalau boleh tahu nih pandangannya Om Leo sih, cuman pandangannya Om Leo aja sebagai pelaku dan pengamat ya dari dunia seni dan permusikan, apakah memang dengan melirik hal yang lama dan membawanya ke dunia yang baru ini mampu untuk mampu bisa bertahan dan lebih jauh lagi meningkatkan dunia seni atau kebudayaan Om? Karena kalau saya nggak salah ingat, di salah satu video YouTube-nya Vindes yang mengundang Jimmy sama Ricky, Om Leo itu di akhir video itu ngomong frame lukisan itu dari zaman dulu sampai sekarang cuman kotak, kita harus mencoba hal-hal yang baru. Itu sih Om, kalau dari saya Om. Makasih Om. Siap. Wah, terbaik nih. Berat. Oke. Ini pertanyaan dan gong juga nih. Ini gong banget. Oh, silakan. Disambung aja. Langsung Dia aja. mau dirapel Satu nggak? lagi. Ada satu Ada lagi. Siapa? Udah nggak ada? Ada mau pertanyaan satu lagi? Nggak ada? Oh, Atau ada kayaknya yang- belum ada nih Om. Ini Oke, mungkin belum. terakhir nih Om. Karena Oke. berat juga Om. Berat ya? Ini Pertanyaannya langsung aja berat. deh, Bang. Siap. Ini Iya, gimana, langsung Om? aja ke tema. Karena emang gue tadinya pengen bikin kesimpulan, tapi kebetulan banget jawabannya, pertanyaannya sekalian. Jadi bikin kesimpulan. kesimpulannya gitu. Sama teman-teman. Lupa namanya siapa? Dewanto Om. Dewanto. Tok, gini Tok. Kita tahu bahwa segala hal ternyata udah ada di dunia ini. Segala hal semuanya sudah terjadi. Kalian gak usah mengada-ada mau bikin sesuatu yang baru. Udah ada. Semuanya udah selesai. Dunia ini udah selesai pasca kita tahu bahwa selama 3 dekade terakhir, dari tahun 2010 ke 2020, 2000 ke 2010, 90 ke tahun 2000, itu nggak ada lagi sesuatu yang baru terjadi di dunia.
Jadi selama 3 dekade kalau udah nggak ada yang baru lagi, berarti memang kita sudah selesai dengan dunia ini. Budaya terakhir, revolusi budaya terakhir itu terjadi di tahun 80-an. Di 80-an itu ada yang di musik namanya New Wave, di film ada namanya DI ya, digital imaging atau misalnya visual effect. Di dunia apapun, segala hal terhenti saat itu juga. Tahun 80-an tuh, Om. Tahun 80-an. Ada namanya komputer, ada yang namanya JPEG. Saat ini nggak ada kompresi lain selain JPEG. mengkompresi, ya misalnya Ya. selain lu mengkompresi dengan caranya JPEG. Lu cuma menambahkan sesuatu yang kurang menjadi lebih banyak atau memamparkan yang lebih besar menjadi lebih kecil. Cuma itu doang, nggak ada lagi teknologi tambahan apapun di dunia ini. Saat ini belum ada teknologi kayak tadi gue bilang teleporter aja belum ada sampai detik ini. Belum ada satupun teknologi ngangkat orang dari bawah ke atas tanpa bantuan kipas misalnya. Nggak bisa ngebantu orang berjalan dari sebelah sini ke sebelah sana dalam waktu 100 meter per jam, itu 100 Hanya dalam km waktu per 1 jam. detik gitu ya, Om. Ya misalnya tanpa menggunakan roda Ya. gitu ya. Lu masih pakai roda yang berputar. Gak ada, belum ada satupun teknologi baru. Kamera, ini ada nih Om Leo, kamera digital udah ada tahun 80-an. Cuma medianya waktu itu berupa pita. Transfer data digital melalui pita untuk dilemparkan sini. Semua dari sekarang dipaparkan jadi hal yang lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Balik lagi ke pertanyaan lu tuh, kalau nanyain tentang bagaimana tentang masa lalu yang harusnya kita ambil sebagai sebuah objek untuk membuat sesuatu yang baru di zaman sekarang. Itulah yang namanya manipulasi terhadap satu hal yang sudah ada. Kita manipulate karena kita tahu bahwa di dunia ini udah nggak ada yang baru. Pohon itu nggak ada jenis pohon baru, udah. Makanan tuh nggak ada makanan jenis baru. Bahan bakunya sama semua. Lu nggak bikin bahan baku yang baru saat ini. Orang masih nanam padi di warteg itu nggak tahu ya gantinya beras apa pakai bihun jenis baru gitu misalnya. Nggak ada, orang masih makan nasi. Segala hal orang masih pakai dasi ke kantor, orang masih pakai kemeja, lu masih pakai t-shirt saat ini. T-shirt itu produk tahun 40. Belum ada baju, belum ada gantinya. Orang yang bisa pakai baju cepet, harganya murah di bawah 50.000 juga ada. Bisa lu pakai. Nggak ada baju yang bentuknya misalnya pil gitu. Gue mau pakai baju ini, gue pakai pil aja. Gue makan pil, baju gue tiba-tiba badan gue berubah warna atau misalnya gue jadi robot dan segala macam. Belum ada berarti. Jadi nggak ada satupun teknologi, makanya gue bilangin ketika tahu persis keadaannya seperti itu bahwa di dunia ini nggak ada sesuatu yang baru, jangan macam-macam, nggak usah neko-neko lu nyari sesuatu hal yang baru, itu malah mengada-ada jadinya. Lo lebih baik memanipulasi dari sesuatu yang udah ada, memanipulasi dalam artian dekonstruksi, memodifikasi gitu kalau modifikasi, lo mulai melakukan mixing atau mix and match, campur-campur ya, campur dan campur. ATM. Tapi jangan ATM juga sih. Gue paling benci sih kata amati, tiru, modifikasi. Gue lebih seneng kata itu di delete. Udah aja kita bikin sesuatu yang kita suka aja dengan hal yang balik lagi ke pertanyaan lo. Kalau udah kayak gini keadaannya, satu hal yang bisa kita lakukan ya hidup dengan apa yang ada ini. Semua data udah ada kali di internet. Lu belajar gitar dulunya perlu waktu berbulan-bulan, sekarang 15 menit juga udah dapat kali semua kunci gitar. Search aja di YouTube. Jadi lu mau mengada-ada, gue pengen nemuin kunci gitar baru, ya nggak mungkin. Gue pengen nemuin alat musik baru. Alat musiknya seperti apa yang lu perluin? Nggak ada, semua udah ada semua. Nggak ada hal yang baru. Lu mau bilang drone baru tuh, melihat drone ada mesin kipasnya. Iya, kipasnya sama helikopter udah ada dari tahun segituan juga. Cuman sekarang diperkecil, energinya ditambahin, segala macam. Konsepnya, konteksnya semuanya masih tetap sama gitu. Kamera kecil diperkecil dan segala macam, itu bukan teknologi yang baru. Itu cuma teknologi yang diperbaharui aja dari yang besar menjadi kecil gitu dan segala macam. Ketika tahu bahwa sekarang kita bergantung banget sama kecepatan, kelebihan data, kecepatan akses, informasi yang berlebih dan segala macam, manfaatkan Brad. Dan itulah kenapa kita berkumpul di sini dengan tema yang tadi gue ceritain. Ketika udah tahu bahwa ya memang semuanya udah ada, dan kalau lu mau membuat sesuatu yang baru udah nggak memungkinkan sama sekali, frame, yaitu balik lagi ke yang tadi lu bilang, frame itu dari zaman Mesir sampai sekarang ya orang dibatasi penglihatannya. Nggak ada yang namanya hologram eksis sampai detik ini. Gue ngebayangin ada yang ada di filmnya Star Wars. Hologram atau pindah teleportasi dari sebuah tempat ke tempat lain dengan cepat. Nggak terjadi, udah gue tungguin. Gue nungguin itu dari tahun 80. Tahun 2020 gue ngebayangin ke Bandung itu ya cuma 2 detik paling. Badan kita bakal pecah masuk ke buah mesin, langsung pindah segala macem. Kagak terjadi. Udah gue tungguin, kagak pernah ada, dan gue masih nungguin. Ada AI sekarang. AI itu udah ada dari tahun 80-an. Ding dong itu semuanya AI. Musuh lo mau bergerak atau misalnya Sega
Itu semuanya AI, Hmm. mengantisipasi, mendata, mengkalkulasi gerakan ini ke sini, ini ke situ dan segala macam. Udah ada dari zaman itu. Hmm. Musuh kita namanya komputer waktu itu. Ya namanya AI tadi. Ya cuma Ya. dikembangin aja, ditambahin dalam bentuk visual, dalam bentuk musik. Sekarang tiba-tiba John Lennon bisa nyanyi lagi, Kurt Cobain bisa bikin lagu baru dan segala macam. Dikumpulin Udahlah. suara-suaranya Om ya. Segalanya manipulatif. Ya. Gitu misalnya. Caranya cuma memanipulasi yang ada aja, hal yang ada. So, be wise dengan hal seperti itu. Balik ke kesimpulan langsung ya, teman-teman. Saat ini yang kita perluin memang cuma penyikapan kita yang jauh lebih baik tentang dunia yang sangat aneh saat ini. Please teman-teman, gue pengen banget berharap kalian terus bijaksana menyikapi segala macam hal yang ada saat ini dengan kondisi bahwa tahu udahlah nggak usah macem-macem lah. Kalau emang ada tiktokers mandi di lumpur gitu dapat duit 500.000, lu mau mandi pakai minyak mentah gitu misalnya, lu mau nggak usah. Maksud gue kalau lo mau ya mendingan lakukan dengan cara yang paling elegan dengan apa yang udah dipunya, data yang udah dipunya. Masih banyak data-data yang berserakan yang jangan-jangan kalian nggak pernah nyeken foto kakek nenek kalian dimasukkan ke dalam format digital untuk disimpan di cloud, bahwa nanti suatu saat kelak kalau gue punya anak gue harus tahu bentuk muka kakek dan neneknya seperti apa atau buyutnya seperti apa. Pernah nggak kalian mendata ulang resep masakan nyokap sebelum nyokap wafat gitu misalnya? Sayur bayam nyokap kok mendokumentasikan ya Om ya, sayur misalnya kayak gitu, sayur bayam nyokap kok nggak ada yang lebih enak daripada sayur bayam buatan nyokap ya. Atau sambelnya sambel ya, nyokap itu campurannya apa ya, pernah nggak kalian catat, tulis, upload? Pernah nggak kalian nyamperin ayam goreng Suharti atau siapa yang paling enak di Bogor gitu ya masakan, pernah nggak sih ya diskusi ke mereka, bukan nyolong resep ya untuk dibikin lagi, dicatat aja misalnya. Karena tahu nanti 5 tahun ke depan jangan-jangan ketika dia wafat hilang. Ada kasus yang paling parah misalnya, kalian sadar nggak setelah Asep Sunandar Sunaria, Sunda nggak punya dalang yang sekompeten dan sekuat apa yang terjadi sama Asep Sunandar Sunaria. Setelah Kang Ibing meninggal, misalnya, setelah Darso meninggal, untung kita masih punya Dul Sumbang misalnya, warga Sunda masih punya Dul Sumbang. Tapi pernah nggak nyamperin Dul Sumbang untuk misalnya mencatatkan ulang semua prosesi dan segala macam, pendataan ulang, mengingat ulang. Kalau gue pikir itu jauh lebih relevan dengan apa yang tadi dipertanyakan sama Dewanto tentang gimana ya Om Leo, kenapa harus diulang lagi ya? Karena kita juga belum selesai untuk mengulang yang lama. Maaf ya, ini agak menyimpang gitu ya. Kondisi tahun 1965 nggak pernah tercatat di Indonesia. Apa yang terjadi tahun 1965 nggak pernah ada kabarnya. Tahun 98 zaman kerusuhan kita nggak tahu, apalagi kejadian kemarin yang deket-deket aja gitu ya, kasus yang dan segala macam, karena nggak ada satupun keinginan kita selain cuma sekedar bikin viral, bikin sesuatu yang ya udahlah bodo amat, gue cuma ngelakuin hal-hal yang gue suka aja, yang gue pengen dan segala macam. Dewanto, balik lagi pertanyaan lo dan juga ke teman-teman semuanya, menurut gue saat ini ketika lo tahu bahwa segala hal memang sudah ada, segala hal sudah tersedia, segala hal sudah cukup mumpuni, ambil polanya, kerjakan yang terbaik yang kalian punya, koleksikan, eksekusi dengan cara yang paling standar ya, mencari kebijaksanaan dari sebuah kejadian bahwa hal ini akan baik, akan ini akan menjadi hal yang berguna buat orang banyak, hal ini akan bisa membuat gue bertahan hidup, karena gue cuma bisa bertahan hidup kalau gue ngelakuin apa yang gue suka gitu ya. Hiduplah dengan cara demikian, kalau gue pikir itu akan membuat kalian menjadi lebih sempurna di masa-masa akan datang, menurut gue. Amin. Wih, amin. Tepuk tangan dong, luar biasa.